Bayangkan sebuah kerajaan yang megah, berdiri kokoh di pesisir utara Jawa, tempat di mana kebudayaan dan kekuasaan bertemu. Inilah Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan yang pernah merajai pesisir utara Jawa dengan keagungan yang tak tertandingi. Tapi, bagaimana bisa kemegahan ini berakhir dengan kejatuhan yang tragis? Mari kita telusuri perjalanan epik ini dari puncak kejayaan hingga runtuhnya sebuah dinasti besar. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, seorang ulama yang juga pemimpin politik yang cerdik. Beliau berhasil menyatukan berbagai wilayah di sekitar Cirebon dan membentuk sebuah kesultanan yang kuat dan berpengaruh. Di masa ini, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa bersandar di pelabuhan Cirebon, membawa komoditas berharga dan bertukar budaya. Selain Sunan Gunung Jati, ada beberapa tokoh penting lainnya yang memainkan peran krusial dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Salah satunya adalah Pangeran Cakrabuana, pendiri awal kerajaan ini. Ada juga Sultan Sepuh yang memperluas wilayah kekuasaan Cirebon hingga ke bagian barat Jawa. Peran para sultan dan ulama ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan kesultanan. Namun, di balik kemegahan ini, ada intrik politik yang rumit dan pertempuran besar yang mengancam stabilitas kesultanan. Pertempuran terbesar adalah konflik dengan Kesultanan Demak, yang pada saat itu menjadi kekuatan dominan di Jawa. Persaingan antara kedua kesultanan ini seringkali memanas dan menimbulkan perang yang memakan korban jiwa. Intrik politik internal juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan Kesultanan Cirebon. Perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta seringkali memicu konflik internal yang merusak kesatuan kerajaan. Para bangsawan dan ulama yang awalnya bersatu untuk membangun kerajaan, kini terpecah belah oleh ambisi pribadi. Kejatuhan Kesultanan Cirebon dimulai ketika kekuatan kolonial Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Jawa. Belanda melihat Cirebon sebagai target strategis untuk memperluas kekuasaannya di Nusantara. Dengan taktik licik dan politik divide et impera, Belanda berhasil memanfaatkan konflik internal di Cirebon untuk melemahkan kesultanan. Pada akhirnya, Cirebon jatuh ke tangan Belanda, dan kemegahan yang pernah ada hanya tinggal kenangan. Namun, kejatuhan Kesultanan Cirebon bukanlah akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari kebangkitan baru. Meskipun secara politis kesultanan ini runtuh, warisan budaya dan agama yang ditinggalkan tetap hidup dan terus berkembang. Hingga hari ini, tradisi dan kebudayaan Cirebon masih dihormati dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Kejayaan Cirebon mungkin telah sirna, tetapi semangat dan warisannya tetap abadi. Temukan lebih banyak kisah menarik tentang sejarah dan kebudayaan Nusantara dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah besar Kesultanan Cirebon. Sampai jumpa di video selanjutnya.